Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan terkait perintah dasar pada Linux ya, di mana pada video kali ini kita akan membahas bagian yang kedua ya. Sebelumnya saya sudah bahas di 23.1. Pembahasan di 2.3 itu saya pisah menjadi dua video ya, agar lebih jelas lagi pembahasannya. Dimana pada video kali ini kita akan bahas terkait uh, utamanya tool-tool yang berkaitan dengan administrasi sistem jaringan ya. Jadi di sini ada beberapa perintah dan seperti biasa saya juga sudah menyediakan server yang sudah siap untuk kita gunakan. Ya, saya buka dulu servernya. Oke. Oke, kita buka tab baru, kita open. Ya. Oke, servernya sudah siap, kita konfigurasi. Di sini kita akan login dulu ya, menggunakan username root dan password. Oke, ini sudah masuk ke sistem Debian kliennya ya, Debian desktop. Nah, jadi kita juga bisa remote ya, Debian servernya menggunakan SSH ya. Oke, di sini kita akan buka tentunya terminal mate-nya ya, konsol terminalnya kita akan buka dan kita akan coba praktikkan untuk perintahnya satu persatu ya. Oke, perintah yang pertama adalah perintah netstart ya. Jadi perintah ini adalah perintah yang dapat kita gunakan untuk mengetahui service-service yang sedang berjalan pada sebuah sistem Linux ya. Jadi print network connection, routing table, dan interface statistik ya. Jadi kalau kita ketikkan netstart, ini akan menampilkan service ya atau koneksi yang sedang running, baik itu koneksi lokal maupun koneksi yang berjalan pada networknya ya. Nah, kita juga bisa dengan perintah netstart juga kita bisa gunakan parameter ya. Contohnya seperti ini, parameter yang umumnya saya gunakan untuk mengetahui service-service yang lagi jalan di sistem kita ya. Kecil tampilan, oke. Di sini kita bisa lihat service yang jalan di server Debian klien kita adalah 192, ada port 22 ya. Ada port 22, dan ada beberapa service yang lain yang lagi jalan. Jadi ada service yang listen ya, dan dia akan aktif di service port berapa ya. Oke, perintah yang kedua adalah perintah ss ya, sama persis ya, digunakan untuk melihat proses atau service yang sedang jalan pada sebuah sistem Linux kita. Oke, itu untuk ss ya. Jadi deskripsinya itu another utility to investigate the socket. Jadi tool yang selain netstart yang dapat kita gunakan untuk mengetahui informasi tentang soket yang lagi running. Oke, selanjutnya ada tcpdump ya. Jadi tcpdump merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk mengetahui ya traffic TCP yang sedang jalan ya. Jadi kalau kita buka terminal baru dan kita akan lakukan ping, maka tcpdump-nya akan merecord ya. Oke, kita bisa lihat di sini ketika kita melakukan ping ke 88, itu tcpdump-nya langsung merespon ya. Ini koneksi yang baik koneksi yang keluar maupun koneksi yang masuk ya. Oke. Jadi kalau kita kontrol C untuk membatalkan, ini tcpdump-nya juga sudah berhenti. Nah, begitu juga kalau kita gunakan perintah seperti nslookup ya untuk melakukan nslookup untuk domain. Di sini akan kelihatan juga ya service apa yang digunakan, service DNS ya yang melakukan dan di sini akan kelihatan service yang sedang jalan. Oke, perintah selanjutnya adalah setelah tcpdump
ada juga perintah IP tables ya. Jadi perintah IP tables. Jadi tool ini berfungsi untuk melakukan monitoring ya, melakukan filtering terhadap paket yang masuk ataupun paket yang keluar. Deskripsinya administration tool for IP versi 4 atau IP versi 6 paket filtering and NAT ya. Jadi kita bisa melakukan filtering untuk paket yang masuk ya, ada paket yang input, paket output, dan paket forward ya. Jadi dengan tool ini kita bisa melakukan monitoring menggunakan IP tables, ataupun kita bisa memfilter paket yang masuk ke sistem kita atau paket yang keluar dari sistem kita. Contoh sederhana IP tables min-t-filter. Misalnya kita akan blokir paket yang input, paket yang masuk, min-j, min-p, protokolnya ICMP min-j drop. Jadi ketika kita ping, ya kita akan ping menggunakan ini. Oke, jadi pingnya tidak akan jalan. Dan kalau kita cek ya, apakah traffic inputnya itu memblokir paket. Di sini bisa kelihatan ada 13 paket yang sudah di drop ya, karena kita di sini melakukan ping. Nah, kalau kita akan hilangkan, otomatis pingnya akan jalan normal ya. min-t-filter min-f ya, flush untuk menghapus koneksi pingnya. Kita bisa lihat pingnya langsung bisa jalan kembali ketika rule IP tablesnya sudah kita hapus. Oke, perintah selanjutnya adalah perintah widget ya, perintah yang berfungsi untuk mendownload sebuah aplikasi ya, atau mendownload sebuah file dari internet. Misalnya di sini kita akan mendownload sebuah CMS ya, kita bisa widget. Kita ketikkan widget spasi https WordPress misalnya .org/lattes.tar.gz. Maka sistem kita bisa mendownload ya tanpa perlu melakukan proses download menggunakan web browser ya. Kita bisa lihat terdapat sebuah file yang sedang diunduh oleh sistem Ubuntu kita melalui command line kita ya. Jadi kalau kita ls-l akan ada sebuah file yang berukuran kurang lebih 24 MB ya. Ini adalah file CMS WordPress-nya ya, yang sudah kita download. Oke, setelah widget ada juga mtr. Jadi mtr ini fungsinya untuk melakukan trace ya, melakukan trace sebuah paket data ya. Melakukan fungsinya seperti trace route ya. Namun dia lebih akan ditampilkan dalam bentuk grafis ya. Jadi kalau misalnya kita mau trace traffic yang ke IP network 22.1, kita bisa langsung restart, dan ini kita bisa lihat trafficnya akan jalan. Nah, kalau kita ganti misalnya ke waletumar.my.id, nah, oke, kita bisa lihat trafficnya jalan ini secara real time ya. Jadi dia akan memperlihatkan loss-nya di mana. Jadi kita bisa sambil menganalisa ya, rata-rata trafficnya seperti apa dan seterusnya. Kita juga bisa monitoring traffic ke google.com. Kalau kita enter, maka dia akan menginformasikan ya, ini timeoutnya di mana. Jadi ini hop-hop yang dilewati ya untuk bisa mencapai Google. Jadi dari 10.10.1 ke 221 ke 71 ke 11. Ini sudah masuk ke network ISP dan akan sampai ke tujuan ya. Oke, itu untuk perintah mtr. Kita lanjut ke perintah nslookup ya. Mungkin kita sudah pernah coba sebelumnya. Kita nslookup google.com, maka akan ditampilkan ya, akan ada respon dari servernya Google. Di sini menggunakan dua IP, menggunakan IP versi 4 dan IP versi 6.
Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, itu perintah dig ya. Perintah dig fungsinya untuk melakukan sama ya, melakukan query untuk layanan DNS-nya ya. Misalnya kita mau query untuk dig_walidumar.my.id, maka dia akan melakukan query untuk informasi domain ya, dari domain yang kita miliki, walidumar.my.id. Di sini berapa IP address-nya ya, authority section-nya ya, di hosting di siapa yang menghosting untuk NS-nya dan lain sebagainya. Kita juga bisa dig untuk misalnya untuk google.com, kita juga bisa lakukan analisa ya. Di sini ada answer section-nya ya, IP publiknya berapa dan seterusnya. Jadi NSLOOKUP dan dig kurang lebih sama fungsi dan kegunaannya, hanya saja dig lebih detail lagi. Selanjutnya ada perintah SSH ya. Ada perintah SSH. SSH fungsinya untuk melakukan remote sebuah server dari remote jarak jauh ya. Jadi kita meskipun kita tidak masuk ke server Proxmox-nya, kita bisa melakukan remote. Nah, kita akan coba untuk meremote server. Kita coba saja tkj add 10.10.10.1. Kita enter, kita masukkan passwordnya. Oke, kita sudah berhasil masuk ke server 10.10.1 dan server ini adalah server yang ini ya, 110. Kita akan coba misalnya kita akan coba shutdown ya, shutdown halt now ya. Kita masuk ke super user dulu, shutdown has been shutdown now. Oke, dia akan schedulekan shutdown halt now. Oke, kita bisa lihat koneksi SSH-nya langsung putus dan harusnya sekarang servernya itu sudah, yang sebelumnya running sekarang sudah berstatus down ya, sudah berstatus down, sudah stop karena kita sudah remote dari sisi klien dan servernya sekarang sudah down. Jadi itu fungsi dari perintah SSH adalah untuk melakukan proses remote konfigurasi pada sebuah server ya. Misalnya servernya berada pada lokasi yang berbeda. Nah, untuk melakukan proses konfigurasi pada server tersebut, kita tidak perlu melakukan remote ya atau datang langsung ke servernya, namun kita bisa juga melakukan remote menggunakan jaringan ya. Yang penting bisa saling ping dan bisa saling terkoneksi melalui jaringan, itu harusnya bisa kita SSH. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah htop ya. Oke, jadi htop fungsinya sama seperti task manager. Fungsinya untuk melakukan monitoring terhadap proses ya, monitoring terhadap memori, monitoring terhadap CPU dan informasi-informasi lainnya ya. Selain itu kita juga punya tool lain ya, yaitu Bitop. Bitop tampilannya lebih interaktif ya, lebih banyak informasi yang bisa ditampilkan ya. Di sini tampilan grafisnya ada CPU ya, dia akan menginformasikan model CPU-nya, model memorinya ya, disk yang digunakan, traffic jaringan yang digunakan dan seterusnya. Oke, itu. Dan yang terakhir adalah perintah untuk mengekstrak ya. Tadi kita sudah mendownload. Kita akan mengekstrak file ini, lates.tar.gz. Kita akan ekstrak. Caranya cukup mudah. Tar garis datar, parameternya adalah x berarti ekstrak. Terus z vf ya, verbose. Terus lates.tar.gz. Nanti file WordPress-nya akan diekstrak ke dalam folder WordPress ya, akan diekstrak. Jadi hasilnya kalau kita ls-l WordPress itu akan menghasilkan banyak folder dan file yang diekstrak dari file tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita ingin mempaketkan kembali? Nah, untuk mempaketkan kembali
kita cukup misalnya kita MV dulu WordPress, kita rubah namanya dulu package ya. Jadi kita akan tar C berarti create ZVF WordPress package wordpress.tar.gz. Oke. Sebentar. Oke. Oke, kayaknya ketukar. Jadi tar czvf wordpress.tar.gz WordPress. Enter. Dia akan buatkan sebuah file tar ya, yang baru. Sekarang kita sudah punya 2 buah file. Itu file latest dan file yang kita tarkan lagi ya. Jadi kita kompresi lagi dari yang sudah dari hasil ekstrak dari file latest tadi. Oke, itu beberapa perintah yang mungkin semoga saja bisa melengkapi ya video pembahasan untuk paket 2.3 ya. Semoga informasi atau perintah-perintah yang saya informasikan melalui video kali ini bisa mengcover kebutuhan pembelajaran kita. Dan di video selanjutnya kita akan masuk ke service ya. Kita akan mulai ke pembelajaran service, yaitu akan masuk ke service SSH ya, remote server ya. Dan tadi kita sudah mempraktekkan juga untuk instalasi dan uji coba ya. Jadi kita akan coba breakdown lebih jelas lagi pada bagian ASJ 11.3 ya. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.